loh. Salah satunya yang baru saja terlaksana kemarin ada kegiatan pelatihan VSG Vocational School Graduate Academy dalam rangka penerimaan sertifikat BNSP. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu spesial loh di sini. Yang pertama ada Bapak Asep Firmansyah dan ada Bapak Indra Kusuma. Saja kita sapa ya. Assalamualaikum Bapak. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Kita baik. Alhamdulillah baik-baik dan segar. Alhamdulillah. Oke. Nah, selama beberapa hari ini kan di SMK Bina Mitra melakukan kegiatan pelatihan VSGA ya. Maksud dari kegiatan pelatihan VSGA sendiri itu apa sih Pak? Maksud saya? Oke. Jadi VSGA ini adalah atau singkatan dari Vocational School Graduate Academy yang memang diperuntukkan untuk lulusan SMK dan juga lulusan diploma 3 atau D3. Nah, sebenarnya masih banyak lagi program-program yang lainnya melalui digitalan dan juga ini dari Kominfo ya. Di antaranya ada ProA itu untuk profesional, terus ada juga TA, Tematik Akademi untuk guru dan staf pendidikan, ada juga DA untuk UMKM dan lain sebagainya. Nah, kebetulan memang VSG tahun ini ada namanya relaksasi sehingga Kominfo bisa melaksanakan VSG di kelas 3 semester akhir seperti itu. Ya. Menurut Bapak Asep gimana nih? Ya, PSG itu sendiri adalah ada 7 modul. Ya, alhamdulillah kita dapat 2 modul. Yang pertama modul JNA, Junior Network Administration, dan yang kedua operator komputer media. Harapan kita ke depannya ada tambahan-tambahan modul lainnya selain 2 modul ini. Tapi dengan 2 modul ini cukup menggembirakan hasilnya. Alhamdulillah 75% siswa kita mampu melewati ujian sertifikasi BNSP ini. Luar biasa. Luar biasa banget ya ternyata ya. Nah, pelatihan VSGA ini dilaksanakan dari kapan sih Pak? Ya, PSGA itu kita laksanakan dari tanggal 19 sampai 19, 20, 21 itu adalah masa-masa refreshment. Jadi peserta kita berikan refreshment terhadap materi-materi yang akan diujikan. Sebenarnya yang inti dari kegiatan PSGA ini adalah hari Kamis dan Jumat. Disitulah kemampuan peserta akan diuji oleh tim penguji atau asesor internal dari Kominfo BPTIK ya. BPSDM Jakarta diuji kemampuannya. Jadi si siswa benar-benar harus menunjukkan kemampuannya dia lolos atau tidak menguasai materi yang sudah ada. Oh ya, Bapak ingatkan lagi bahwa ini PSGA kemarin itu bukan sekedar training tapi hanya refreshment. Kenapa refreshment? Karena siswa ini harus menguasai materi jauh hari sebelumnya. Baru kita refresh, kita ulang-ulang lagi, kita ingatkan lagi, baru ujian. Nah itu alhamdulillahnya seperti itu. Betul, seperti itu. Ya. Nah, kalau boleh tahu alasan Bapak sendiri melakukan kegiatan pelatihan VSGA ini itu apa sih Pak? Siapa? Jadi singkat cerita, jadi di BPSDM saya sebelum pernah pelatihan sama Asep juga ya di Kominfo BPT ya. Jadi kita di sana bertemu banyak relasi-relasi. Nah, salah satunya adalah ketua PSGA yang mengadakan ini. Jadi mereka dia itu rekan kita. Kebetulan lebih tepat kurang lebihnya pada November tahun lalu dia menawarkan program ini Mas ya. Nah akhirnya tanpa kita pikir panjang kita coba kirim proposal. Nah digodoklah proposal tersebut dan akhirnya kita bisa dapat kegiatan PSIA di SMK Bina Mitra. Nah walaupun sebelumnya kita menanyakan apakah SMK sebelum lulus boleh dilaksanakan atau melaksanakan PSGA. Ternyata memang tahun ini ada relaksasi yang seperti saya bilang tadi. Jadi alhamdulillah dengan adanya tadi proposal sudah diterima oleh Kominfo Jakarta dan di ACC sampai dengan akhirnya dilaksanakan PSGA kemarin tanggal 19 sampai tanggal 23 Februari 2024. Ya. Seperti itu. VSGA ini juga kita dengan Pak Indra berupaya mewujudkan visi misi Bina Mitra, yaitu menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten. Kompeten ini dalam arti bisa dibuktikan kemampuannya oleh ditunjukkan oleh suatu sertifikasi. Nah, ada kesempatan dari Pak Indra mendapat kesempatan, jadi kita ajukan. Alhamdulillah kebetulan pihak sekolah support penuh 100% dari yayasan dan kepala sekolah support penuh
bahwa inilah salah satu tujuan utama menghasilkan lulusan terbaik SMK Bina Mitra, kita mendapatkan atau siswa kita mendapatkan penilaian secara sertifikasi dari LSP BNSP. Nah, itu kan skopnya nasional. Jadi kesempatan yang langka dan pertama kali di Kabupaten Bekasi. Betul Pak Indra? Betul. Ya, dan sekolah kita pertama kali yang diinisiasi oleh tim BPSDM Kominfo. Jadi alhamdulillah sekali pertama kali kita mendapat kesempatan dan lulusannya pun 75%. Itu di luar ekspektasi kita. Ya. Oke. Dan memang juga kebetulan starting program PSG ini juga pertama di Bina Mitra. Ya, luar Jadi biasa. di Bina Mitra pertama, startingnya juga pertama di Bina Mitra. Iya, luar biasa. Serba pertama lah ya. Iya. Iya. Jadi nggak ke kedua, ketiga dan lain sebagainya. Iya. Itu perjuangan juga ya ternyata Iya. ya biar menghasilkan hasil yang bagus gitu. Betul. Ya. Keren Setuju. banget. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih persiapan yang harus dilakukan untuk kegiatan pelatihan VSGA? Tentunya banyak ya persiapan yang harus kita lakukan ya. Salah satunya sarana, kelas, lab, terus juga apa namanya itu koneksi internet ya. Lalu yang paling penting adalah data sih. Jadi yang paling penting data peserta, apakah semuanya harus komplit, baik itu KTP, terus ijazah atau dalam hal ini diganti dengan SKL, lalu juga dokumen yang lain Pak Asep ya. Iya. Walaupun juga memang pada saat persiapan itu banyak sekali kendalanya berarti. Jadi ada juga yang error Mas ya. Iya. Jadi jadi ceritanya dia itu mendaftar secara lalu kebetulan mungkin ya di situ internetnya terputus secara mendadak. Jadi dalam tampilan websitenya dia terdata tapi secara database dia belum ada. Nah itu sangat lama tuh. Nah itu mungkin yang salah satu yang harus disiapkan dari kita. Ya. Taman pasti kurang lebih. Ya, sebenarnya sisi teknis banyak banget ya perjuangan yang dilakukan oleh Pak Indra dan tim, tapi alhamdulillah bisa dilewati karena ada kerjasama tim dan semua. Sebenarnya yang paling mendebarkan itu adalah peserta. Yang kita khawatirkan mampu tidak peserta ini melewati bagian ini, bagian sertifikasi. Karena apa? JNE itu pengajarnya adalah tim dosen dari Politeknik Negeri Jakarta dan dari Universitas Telkom. Dan ada salah satu pengajar yang memiliki gelar doktor S3, yang lainnya S2 gitu kan. Nah, inilah yang sebenarnya yang membuat kita khawatir deg-degan karena waktu 3 hari ini namanya refreshment tentu tidak memiliki banyak waktu buat siswa kita untuk banyak belajar. Sementara tim penguji atau pengajarnya dari kampus-kampus terkenal yang namanya sudah luar biasa, dikenal luas di Indonesia. Nah, ini yang bikin kita, aduh bisa nggak ya siswa kita mengikuti, termasuk yang OKM juga. Karena waktunya untuk refresh 3 hari. Tapi alhamdulillah dengan berbagai kepercayaan diri dan siswa kita juga percaya diri melalui ini, jadi tingkat kelulusan untuk pertama kali alhamdulillah 75%, walaupun banyak catatan Pak untuk tahun depan Pak Indra ya, yang harus kita perbaiki dan insya Allah mungkin tahun depan kita akan sedikit mendekati idealnya modul dari VSGA, modul OKM dan IJNE ini. Dan kita akan persiapkan siswa kita nextnya ya setahun sebelumnya, sehingga nanti pada saat itu kualitasnya akan lebih baik lagi. Dan kita ya harus mengakui kalau kita dapat catatan dari tim pengajar, terutama tim pengajar dari dosen-dosen Politeknik Jakarta dan Universitas Telkom. Tapi itu alhamdulillah masukan buat kita. Wah, ternyata persiapannya juga ya guys, lumayan ya Pak. Nah, dengar-dengar nih Bapak kan jadi pengajar ya. Katanya tuh kalau pengajar tuh harus dari luar ya Pak. Kok Bapak bisa sih jadi pengajar? Oh jadi ceritanya gini guys. Jadi balik lagi ke yang awal ya. Memang kebetulan ada rekan kita di sana. Jadi bukan orang dalam gitu ya betulnya. Tapi kita tetap di dalam proposal itu. Yang pertama kita menitipkan bahwa kita ingin mengadakan pelatihan PSIA pertama. Yang kedua kita memberikan proposal untuk skema OKM dan JNA. Yang ketiga kita juga menawarkan di kita juga ada namanya guru yang sudah TOT atau trainer of trainer di BPTIK sama Pak Asep ya. Ada Pak Indra, saya sendiri, ada Pak Asep, juga Pak Ade sebenarnya. Nah dari tiga itu yang dipilih kebetulan Pak Indra dan juga Pak
Pak Asep. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah walaupun sebenarnya sempat dikhawatirkan tidak boleh karena mereka pesertanya dari Bina Mitra, pengajarnya juga dari Bina Mitra itu harusnya nggak boleh dikhawatirkan ya. Tapi alhamdulillah jadi anaknya juga ikut peserta, gurunya juga ada yang jadi pengajar. Jadi double win lah soal itu. Mas Asep ya? Iya, betul. Dan ini juga buat Bapak dan Pak Indra juga satu pengalaman. Mungkin Pak Indra sudah sering akses ya, pernah sampai ke Yogyakarta. Tapi kalau buat Bapak ini pengalaman pertama, dilibatkan oleh tim BPSDM Kominfo untuk membantu sebagai tim pengajar. Nah, jadi ini kesempatan yang harus Bapak ambil, Bapak pikir, karena kesempatan seperti ini sangat jarang. Nah, jadi ini juga media belajar bukan hanya buat peserta training, tapi buat kita tim pengajarnya juga mencari pengalaman bagaimana kita bertukar pikiran dengan tim pengajar yang lebih senior dari kampus-kampus, dari dosen-dosen. Nah, jadi banyak sekali ilmu yang kita dapat dan insya Allah akan kita terapkan nanti di sini. Dan mudah-mudahan tahun depan kita jauh lebih baik lagi, Pak Indra ya. Selain bertukar pikiran juga kita bertukar relasi, nomor, Nah, dan lain-lain. betul. Ini Iya. boleh Silaturahim. ini ya guys ya. Nih, Bapak kan termasuk pengajar ya tadi. Kalau boleh tahu Bapak itu ngajar di skema apa sih, Pak? Kalau untuk Bapak di skema operator komputer media, ya kebetulan ini memang kaitannya dengan jurusan akuntansi yang banyak berhubungan dengan alat bantu yaitu Microsoft Office. Nah, jadi ini memang sudah sesuai sekali. Siswa kita mendapatkan mata pelajaran spreadsheet, Microsoft Word, PowerPoint, dan kemudian kemampuannya diuji oleh tim asesor dari Jakarta untuk dilihat bagaimana sejauh mana kemampuannya. Dan alhamdulillah 70% ya, 75% bisa melalui ini. Ya, alhamdulillah. Ya walaupun di skema kami ini ternyata kita nggak cuman akuntansi saja Pak ya. Iya. Ada juga dari non akuntansi yaitu TSM dan juga TKM. Oh iya, benar ada. Siap ya? Iya, betul. Ya walaupun dari kebetulan yang mengajar kita berdua untuk yang skema KM. Kalau untuk Diana tadi dari kampus Telkom Telkom dan juga sama PNJ. Ya, Nah, Politeknik memang Jakarta. di situ banyak ceritanya Pak Yosef ya. Iya. Ada mungkin kendalanya karena mungkin mereka jarang menyentuh office ya atau komputer, maka ada sedikit kendala gitu. Atau sebenarnya bisa Pak Yosef ya. Cuman lama aja Pak Yosef. Iya. Gitu. Karena Beda dengan tidak yang akuntansi lebih cepat karena Iya. kan refreshment tadi. Iya. Mengulang akhirnya gampang. Iya, ya seperti sudah terbiasa. Kalau orang sudah terbiasa pasti biasa lari, pasti larinya lebih cepat daripada orang yang baru pertama kali lari. Bisa lari tapi butuh penyesuaian. Tapi hasilnya menggembirakan. Teman-teman kita dari teknik, teman-teman teknik hasilnya bagus ya Pak Indra. Bagus Ya? ada yang kompeten, Luar biasa banyak kompeten. juga. Luar biasa. Iya. Luar Keren, biasa. keren. Nah, suasana selama Bapak ngajar di ruangan itu kayak gimana sih? Apa tegang atau gimana gitu, Pak? Nah, Mas Ed, boleh silakan. Saya dulu. Suasananya ya. Iya. Pertama mungkin karena yang pengajar sebelum gini. Sebenarnya saat pendaftaran tadi sempat Bapak sampaikan selaku panitia ya kegiatan ini. Memang yang untuk OKM kita nggak sebutkan pengajar dari mana. Iya. Karena supaya surprise gitu dengan teman-teman. Karena kalau misalkan mereka tahu pengajar dari kita, takutnya mereka jadi malas atau gimana. Dan memang Pak setelah tahu mungkin sedikit kaget, akhirnya karena mungkin sering ketemu Pak Sep ya. Iya. Jadi mungkin rasa canggungnya sudah tidak ada. Itu positifnya. Mm-mm. Nah negatifnya karena sering ketemu, jadi rasa takutnya kurang. Jadi Iya, kalau iya, bisa iya. dikasih tugas itu kan agak maju mundur gitu. Iya. Gitu Pak Sep ya. Iya. Mungkin ada tambahan Pak Sep. Ya, keuntungannya memang kalau tim kita yang mengajar, kita sudah tahu batasan-batasannya Pak Indra ya. Iya. Karena kita sudah berinteraksi dengan peserta training itu udah cukup lama. Jadi batasan-batasan apa yang harus kita perdalam atau harus kita kuatkan kita sudah tahu. Dan yang kedua juga peserta training tidak terlalu tegang sih, malah asik ya. Asik ya. Asik dan ada bercandanya ya, ada sisi-sisi positif negatifnya. Ya negatifnya mungkin nggak banyak juga ya, seperti yang Pak Indah sampaikan tadi, tapi kita lebih banyak interaktif, diskusi, saling membantu dan nggak tegang lah, asik, enjoy aja. Ternyata guys suasananya. Iya. Nah, dari kegiatan pelatihan VSGA kemarin itu ada nggak sih untuk harapan Bapak dari para siswa-siswi yang telah melaksanakan pelatihan VSGA?
Asep, Mas? Ya, tentunya kita berharap bahwa ini dijadikan suatu modal awal untuk peserta training dalam menapaki cita-cita di masa depan. Ya, manfaatkan atau gunakan sertifikasi yang kalian dapatkan ya untuk membantu kalian di masa ke depan. Tapi Bapak ingatkan, sertifikat itu kertas yang memang apa ya, bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi yang lebih penting adalah asah kemampuan. Karena sertifikat itu ketika kita menunjukkan sertifikasi kompeten dari apalagi dari pihak luar, kita sudah dianggap oleh orang lain atau perusahaan tempat bekerja atau siapapun yang melihat itu bahwa kita adalah orang yang memiliki kemampuan lebih di bidang itu. Iya. Jangan sampai nanti setelah training kita refresh, nggak latihan di rumah, nggak diingat-ingat lagi, ada yang menguji atau ada yang menawarkan pekerjaan ternyata kita lupa. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Harapannya jangan kita terlena dengan selembar kertas saja, tapi tetap harus melatih terus-menerus belajar. Karena belajar itu nggak ada selesainya. Iya. Pak Indra, Bapak, mungkin tim-tim pengajaran juga tetap belajar. Ya, jadi harapan Bapak itu manfaatkan sertifikasi itu dengan baik, tetap belajar, belajar, belajar. Sehingga ketika kalian menunjukkan sertifikasi itu, itulah kalian yang sebenarnya, yaitu kalian kompeten yang sebenarnya kompeten. Benar. Jadi memang kompetennya bukan dari kertas saja ya Mas, Iya. tapi juga dari diri sendiri kita. Iya. Jadi kita sudah kompeten. Karena ini Mas ya, waktu mau belajar juga kan mereka ada tugas juga kan. Jadi Iya. sampai larut malam belajar, sampai Iya. larut malam mengerjakan tugas, Iya. ada yang sampai tidur 2 jam ya Mas. Iya. Itu kan akan sia-sia kalau Iya. misalkan mereka hanya terbatas hanya melihat kertas saja. Iya. Tapi juga perjuangannya dia juga harus diingat, nggak mudah ya kan. Lalu juga banyak ini Pak ya, kayak sedih, ada yang senang, pokoknya iya. campur aduk lah ekspresinya gitu ya. Iya, ada yang kehilangan, tiba-tiba kehilangan data. Iya, ya. ada yang data, ada dapat jodoh, pokoknya macam-macam. Jadi memang ini hal yang harus diingat ya, Iya, jangan iya. sampai dilupakan. Jadi bukan hanya masalah kertas BNSW saja, tapi momen tersebut harus kita ingat, perjuangan kita juga harus ingat supaya kita tetap semangat dalam menjalani hidup ataupun dalam bersaing dengan siswa-siswi atau lulusan-lulusan yang di luar sana. Iya. Seperti itu. Oke, dan kuncinya itu harus tetap diasah gitu. Iya, Biar betul. ingat. Belajar, belajar, Jadi- belajar. Jadi bukan hanya kertas tapi diri. Iya. Iya. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Terima kasih untuk Bapak Asep Iya. dan Bapak Indra telah meluangkan sedikit waktunya untuk menjadi narasumber kita di episode kali ini. Cukup sekian episode kali ini. Jangan lupa follow sosial media kita di bawah ini